Selamat Hari Sabat, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Ikatan Alumni UNAI 1978. Pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Bapa di surga atas segala berkat dan kasih-Nya yang sudah mempersatukan kita dalam acara Vesper pada malam hari ini untuk berbakti memuliakan nama-Nya, dan kita berharap dari perkumpulan ini kita memperoleh berkat yang indah. Berkat persatuan di dalam kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan yang sangat bermanfaat untuk kita. Adapun judul pelajaran yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, The Touch of God When We Need It Most. Jamahan tangan Tuhan saat kita membutuhkannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di tahun 2020 ini, kita membutuhkan satu perhatian, satu sentuhan yang selama ini kita banyak kehilangan. Jika saya bertanya pada malam hari ini tentang satu pertanyaan, apakah yang merupakan perkara yang terpenting di dalam hidupmu di dunia ini? Jika pertanyaan ini kita tanyakan kepada seorang pencinta makanan atau yang sering disebut kuliner, maka orang itu akan mengatakan, yang penting bagi saya memiliki taste yang baik, rasa yang baik, sehingga saya dapat menikmati semua hidangan yang disuguhkan kepada saya. Kemudian bila mana kita pergi untuk bertanya kepada insinyur atau ahli suara, dalam hal ini Graham Clark, yang pernah menemukan cochlear implant, yaitu sebuah alat elektronik yang dimasukkan di dalam telinga kita untuk memperjelas pendengaran, maka Graham Clark mengatakan, yang terpenting bagi saya adalah pendengaran. Nah, jika kita pergi untuk bertanya kepada seorang ahli mata, dalam hal ini yang bernama Fred Hallows, dia akan mengatakan bahwa di dalam hidup saya yang terpenting adalah penglihatan yang baik. Bila mana saya mempunyai penglihatan yang baik, saya akan dapat menikmati keindahan pemandangan di sekeliling saya. Dan itu merupakan satu perkara yang sangat utama di dalam hidupku. Saudaraku, jika sekiranya kita bisa bertanya kepada Helen Keller, seorang penyair lagu Kristen yang terkenal. Dia seorang yang tidak dapat melihat dan sekaligus juga ia tidak bisa mendengar. Dia akan mengatakan, yang terpenting di dalam kehidupan saya adalah ingin dijamah, ingin disentuh, dan ingin diperhatikan. Jika kita menyimak keempat perkara di atas tadi, lalu berpikir secara baik, maka apa yang dikatakan oleh Helen Keller adalah merupakan satu jawaban yang sangat tepat untuk kita pada zaman ini. Mengapa? Karena dalam situasi yang pelik seperti ini, COVID-19, kita memerlukan satu perhatian, satu sentuhan, satu jamahan dari teman-teman kita atau dari seseorang yang kita kasihi. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi jika sekiranya saudara dan saya kehilangan alat perasa. Tangan kita yang sering menjamah sesuatu, kita tidak bisa rasakan sesuatu itu bila mana kita jamah. Kita tidak bisa merasakan enaknya makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Kita tidak bisa merasakan apa yang terjadi dengan pencernaan kita. Bagaimana pencernaan itu bekerja. Dan bila mana kita merasa tidak enak badan atau sakit perut, maka kita tidak bisa rasakan itu kembali di dalam hidup kita. Karena kehilangan rasa itu terjadi di dalam tubuh kita. Sehingga dengan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perkara yang terpenting yang dikatakan oleh Helen Keller ini dapat menjadi satu jawaban yang tepat atas pertanyaan yang diberikan. Rasa untuk menyentuh diberikan kepada kita oleh Tuhan dengan beberapa alasan yang disebutkan di bawah ini. Tuhan memberikan sentuhan atau jamahan atau to be touched adalah untuk kesenangan.
adalah untuk keamanan dan adalah untuk kenyamanan serta kebutuhan emosi kita. Di situasi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak perkara-perkara yang kita tidak alami seperti sebelum COVID-19. Dalam masa pandemik COVID-19 ini, kita banyak tinggal berdiam di rumah dengan satu harapan bahwa kita tidak akan tertular dengan COVID-19. Sehingga saudara-saudaraku, sentuhan, jamahan, perhatian dari saudara-saudara kita, dari sahabat-sahabat yang kita kasihi, kita tidak dapatkan lagi karena situasi yang mencekam di seluruh permukaan bumi ini. Sehingga kita tidak bisa dapat merasakan kehangatan salaman bersama dengan seorang teman ataupun rangkulan pelukan dari seorang sahabat terdekat kita. Bahkan ciuman dari seorang yang kita kasihi. Itu kita tidak dapatkan. Nah, saudara-saudaraku, di dalam perkara ini, Alkitab banyak mengatakan kepada kita bagaimana jamahan atau sentuhan itu dibutuhkan. Bahkan Alkitab menerangkan kepada kita, selama Yesus melayani di dalam dunia ini, Dia menggunakan touch, sentuhan, perhatian di dalam pelayanan ministrinya di dalam dunia ini. Dengan tangan kanannya yang penuh kasihan, tangan kanannya yang penuh dengan kuasa untuk memberikan kesembuhan. Dia sering ulurkan tangannya untuk memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Dan mereka yang mendapatkan pertolongan daripada Yesus Kristus, mereka bergembira, bersorak, dan menceritakan perbuatan baik yang diberitahukan oleh Yesus kepada dia, yang ia sampaikan kepada seluruh teman-temannya, bahkan anggota keluarganya. Bahkan tangan Yesus yang penuh kasihan itu sering ia gunakan di dalam dunia ini untuk membangkitkan orang yang mati. Dan kegembiraan yang sangat luar biasa terjadi atas perbuatan yang ajaib oleh karena jamahan, sentuhan, dan perhatian yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan hanya itu saja. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 18 bahwa satu ketika Yesus memanggil anak-anak datang berkumpul mendekati Dia. Tetapi apa yang terjadi? Murid-murid Yesus dengan segera melarang anak-anak ini datang menghampiri Yesus. Tapi Yesus dengan segera mengatakan, "Jangan larang mereka datang kepadaku, karena orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga." Anak-anak itu Dia rangkul datang mendekat kepadanya. Bahkan ketika Dia mengambil seorang anak untuk didudukkan di dalam pangkuannya, anak itu merasa bergembira. Yesus menggunakan tangannya untuk mendoakan dan memberkati anak-anak ini. Dan saudara bisa bayangkan, kegembiraan yang luar biasa terpercik di wajah mereka. Anak-anak ini berlari pulang ke rumah dengan berteriak serta mengatakan, "Papa, Mama, saya sudah bertemu dengan Yesus yang engkau pernah ceritakan kepadaku. Dia memanggil kami, Dia merangkul kami, bahkan memberkati kami dengan tangannya." Dan orang tua bersukacita atas sukacita yang dimiliki oleh anak-anak ini ketika bertemu dengan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga, Allah memberikan amaran, sentuhan, jamahan, perhatian kepada Adam dan Hawa nenek moyang kita. Dalam firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 3 mengatakan, "Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati." Saudaraku, ini adalah amaran, sentuhan, dan perhatian yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Allah mau supaya mereka jangan jatuh ke dalam dosa. Allah mau supaya mereka menggunakan hak pilihan mereka untuk memilih menurut kepada Tuhan Allah. Kemudian kita bisa dapat membaca di dalam buku Imamat pasal 11-15. Allah menginginkan agar bangsa Israel itu keluar menjadi satu umat yang suci. Allah mengamarkan kepada Musa agar Musa menyampaikan kepada bangsa Israel untuk tidak memakan makanan yang haram.
dengan satu maksud, supaya bangsa itu dapat berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat kepada semua orang. Di dalam Imamat 11 ayat yang ke-8 dikatakan, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Saya mau garis bawahi kata sentuh, touch, pegang, jamah. Itulah yang diberikan oleh Allah sebagai satu perhatian kepada umat Israel. Berikutnya dalam 1 Tawarik 16 ayat 22, Allah menggunakan kata touch untuk melindungi hamba-hambanya untuk tidak melakukan perkara yang jahat kepada mereka. Ayat itu mengatakan, do not touch my chosen people and do not hurt my prophets. Dengan satu maksud, Allah melindungi orang-orang yang diurapi, dan Allah mau agar bangsa Israel tidak memperlakukan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan Allah itu dengan perkara yang jahat. Saudara-saudaraku, kata touch ini digunakan di dalam Alkitab sebagai satu perhatian yang sangat serius agar masing-masing kita dapat memperhatikannya. Berikutnya, di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 45, dikisahkan kepada kita tentang seorang wanita yang 12 tahun lamanya menderita penyakit pendarahan. Kita bisa membayangkan seorang wanita dengan penyakit pendarahan yang begitu sangat. Dia bisa kelihatan lemas, wajahnya pucat, dan wanita ini setelah mendengar Yesus dapat menyembuhkan penyakit, dia rindu untuk bertemu dengan Yesus. Di dalam ayat 43, wanita ini datang mendekati Yesus dan mencoba untuk menjamah ujung jubah Yesus. Dan seketika itu setelah ia menjamah ujung jubah Yesus Kristus, maka penyakit pendarahannya itu stop dan dia sembuh. Di dalam ayat 45 diterangkan kepada kita, Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Karena tidak ada yang mengeluarkan suara untuk memberitahu siapa yang menjamah jubah Yesus. Akhirnya Petrus mengatakan, Guru, orang banyak sedang mengerumuni engkau. Kami tidak tahu siapa yang menjamah jubahmu. Yang menarik perhatian saya di dalam ayat 46. Saudara boleh perhatikan, Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Saudara lihat dalam ayat ini, ada seorang yang menjamah aku. Wanita ini membutuhkan sentuhan. Wanita ini rindu untuk disentuh oleh Yesus Kristus di dalam memberi kesembuhan kepadanya. Berikutnya Yesus katakan, aku merasa ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Saudaraku, ketika wanita itu datang dengan penuh iman, dengan keyakinan yang besar untuk bertemu dengan Yesus, Yesus menyentuh dia, dan kuasa dari Yesus Kristus mengubah dia, memberikan kesembuhan yang dia butuhkan, dan dia dapatkan. Dia bergembira, dan dia kembali ke rumah untuk bertemu dengan keluarga dan teman-temannya. Saudara-saudaraku, kata yang indah di dalam ayat 48, Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika dia percaya kepada Yesus, kesembuhan itu didapatkan. Dan yang saya mau tekankan saudara-saudara, angkatan 78 yang kekasih dalam Tuhan, dia berbahagia, bersuka cita atas kesembuhan yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Satu pekabaran dalam tulisan Roh Nubuat, Message to Young People, halaman 410 mengatakan, all your happiness, peace, joy,
and success in this life are dependent upon genuine, trusting faith in God. Saudaraku, semua kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan di dalam hidup ini tergantung kepada kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam hidup ini, mari kita datang kepada Yesus Kristus dengan segala keyakinan kita. Kita datang dengan sungguh-sungguh untuk mendapat sentuhan, jamahan dari Dia yang memberikan kekuasaan kepada kita untuk menjadi alat yang berguna di muka bumi ini di dalam melayani sesama manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Mira Brooks Wells menulis sebuah kisah yang berjudul The Touch of the Master's Hand, dia tidak menduga jika kisah yang dituliskannya itu populer hingga sekarang ini. Saudaraku, dalam kisah itu diceritakan bahwa di dalam satu gedung pelelangan, gedung penggadaian, dipajanglah sebuah biola tua yang tidak menarik rupanya. Kemudian di bawah biola itu dituliskan di secari kertas dengan harga $3. Saudaraku, tiba-tiba seorang tua menghampiri biola yang tua itu dalam sebuah rak. Dia meminta kepada petugas agar biola itu diberikan kepadanya. Pemain biola tua ini mengambil biola di tangan kirinya, dia mengambil gesekan biola, kemudian dia berdiri di hadapan orang-orang banyak di penggadaian itu dan mulai menggesekkan gesekan biola itu dengan sungguh-sungguh, penuh konsentrasi, dan saudara tahu apa yang terjadi. Biola tua yang dihargakan hanya $3 itu setelah dimainkan oleh seorang ahli pemain biola, maka biola tua yang tidak dapat perhatian dari orang banyak, yang tidak berharga itu, menghasilkan suara yang sangat merdu, memecah keheningan di dalam ruang gedung penggadaian yang cukup besar. Semua orang yang datang tertegun mendengarkan alunan lagu yang dimainkan oleh pemain biola yang terkenal ini. Dan mereka menikmatinya. Saudara-saudaraku, ketika pemain biola tua itu selesai memainkan alat musik biola yang tua ini, kemudian protokol dari penggadaian itu mulai melelang biola yang harganya $3. Diadakan pelelangan, saudara-saudara tahu, mungkin ada yang tunjuk tangan sekian, tunjuk tangan lebih tinggi sekian, dan setelah menggunakan beberapa waktu lamanya, biola yang tua, yang tadinya hanya $3 saja harganya, sekarang biola tua itu berharga $3.000. Penulis kisah ini, Mira Brooks Wells, menceritakan kisah ini bahwa kisah ini menjadi satu perkara yang menarik oleh karena pengarang kisah ini mengalihkan perhatian kita umat manusia kepada Allah yang di surga sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mengungkapkan bahwa Allah yang di surga itu adalah Allah Maha Pencipta dan Maha Pengasih. Dia menginginkan saudara-saudara dan saya datang kepadanya untuk dijamah, untuk disentuh, untuk dijadikan menjadi perkara yang mulia di dalam kerajaan-Nya. Allah datang menghampiri Anda, memanggil Anda untuk turut bergabung di dalam satu pelayanan untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Secara manusia kita tidak ada artinya di hadapan Yesus Kristus. Tetapi ketika seorang mau datang dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Dia, mau digunakan oleh Tuhan, sentuhan jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa mengalir ke dalam dirimu, mengalir ke dalam diri saya. Dan akhirnya kita yang tidak berharga ini dapat menjadi satu perkakas yang besar di pemandangan Tuhan Allah. Ia dapat gunakan untuk menjadi kemuliaan-Nya dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan.
Saudaraku, saya salah seorang dari Ikatan Alumni UNAI tahun 1978, merasa berbangga dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menggunakan angkatan 78 ini untuk memuliakan namanya. Ketika ide itu datang dan pimpinan kita, Saudara Jeffrey Eman, mengemukakan tentang penginjilan ini dan memberitahukan semua rencana di mana KKR ini diadakan di kota Manado, dan kita angkatan 78 diundang untuk berpartisipasi menyumbangkan sebuah lagu. Tadinya saya berpikir, mengapa saya diundang untuk menyanyi sedangkan saya tidak pintar menyanyi? Tetapi karena satu ajakan yang luar biasa, saya tahu saya yang tidak menyanyi ini bisa disentuh oleh tangan Tuhan. Dan ketika Saudara Harry sebagai teknisian untuk mengatur semua rekaman kita dibantu dengan teman-teman yang ada di Indonesia dan di Amerika, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, kagum, terharu. Bahkan ada teman-teman di WhatsApp mengatakan, saya terharu atas lagu pujian yang merdu. Kita bisa dapat mempersembahkan sebuah lagu yang sangat indah. Oleh karena tangan Tuhan menyentuh Anda. Oleh karena tangan Tuhan menyentuh mulutmu, sehingga paduan suara itu berkumandang, memuliakan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Dan inilah perkara-perkara yang mulia yang dapat saudara dan saya persembahkan hanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada malam hari ini, saya ingin memberikan satu kutipan yang pernah saya dapatkan ketika saya meninggalkan Sumatera Utara tahun 1978 bulan Januari. Satu hari sebelum saya meninggalkan rumah, papa saya memberikan sebuah Alkitab. Di halaman pertama Alkitab itu, dia menuliskan satu tulisan yang sangat berharga bagi saya hingga pada saat sekarang ini. Suraku, tulisan itu sederhana dan saya tidak pernah lupa akan tulisan itu. Tulisan itu mengatakan, if the will of man cooperate with the will of God, it will make a great omnipotence. Apabila kehendak manusia dipadukan dengan kehendak Allah, maka akan menghasilkan satu perkara yang sangat besar. Saudaraku, bila mana Anda mau sukses, bila mana Anda mau menjadi seorang yang dapat digunakan oleh Tuhan Allah, mari kita datang kepadanya. Mari kita padukan rencana kita kepada rencana Tuhan Allah. Maka janji Tuhan mengatakan, itu akan menghasilkan satu perkara yang besar. Saudaraku, Ikatan Alumni UNAI 1978 yang saya kasihi, kita akan dapat menjadi berkat bagi sesama manusia di muka bumi ini. Anda dapat menjadi alat yang berharga di mata Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya. Bila mana Anda dan saya mau dipersatukan dengan Dia, percaya dan berharap kepadanya, maka perkara yang besar itu akan terjadi dalam hidupmu, menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua, Angkatan 1978 UNAI, dan inilah yang menjadi doa dan pengharapan saya. Amin.